bagaimana pemekaran kalau terjadinya Provinsi provinsi baru? Oh, Iya. itu bagus sekali. Iya. Maka pemekaran itu bukanlah untuk bagaimana merusak tatanan, tetapi adalah untuk bagaimana mempercepat pembangunan. Untuk pemekaran untuk jadi provinsi, ya enggak apa-apa itu. Nggak apa-apa Karena ya. apa? Karena kita kan ingin supaya cepat pembangunan. Iya, iya. Ternyata masyarakat itu tidak selalu juga dia minta uang, Iya, tetapi iya, ada iya. masyarakat itu yang dia inginkan adalah bagaimana berkomunikasi dengan kita. Tokoh-tokoh Sumatera Barat ya, dan tokoh-tokoh pahlawannya, kita tentu ingin bagaimana Sumatera Barat harus bangkit ke depan, jangan sampai kita ditinggalkan. Iya, iya. Dan orang Sumatera Barat ini memang membutuhkan pemimpin yang jenius, yang jujur, yang hebat. Iya, iya, iya. Ya. Orang Sumatera Barat itu saya kira lebih dari 60% itu cocok sama Anies. Ya, karena apa? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dunsana Podcast, mau tau lama di PKS TV. Hari ini kita kedatangan salah satu tokoh yang sangat senior di PKS. Ya, mungkin sudah tidak asing lagi di PKS. Ya, dan beliau adalah pernah menduduki sampai sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Solo Raya. Kita sambut dengan tepuk tangan Haji Nufirman Nuansa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast di mana saja berada, selamat pagi menjelang siang hari ini. Oke, baik. Kita ini mendapatkan waktu yang spesial dengan Pak Anca ya. Jadi kita Pak Haji Nufirman Nuansa itu biasa dipanggil Pak Anca ya. Ya Pak Anca ya. Kita lihat ya dengan banyaknya pengalaman jadi sudah memutih, sudah menjadi perak semuanya. Seperti suhu lihatnya gitu. Iya. Dan memang suhu politik untuk PKS gitu. Iya. Jadi selama ini mungkin agak jarang terekspos, tapi sebenarnya dia adalah suhu politik. Dan untuk dicatat, Pak Anca adalah salah satu bupati ya. Pernah menjadi bupati Wakil pertama. bupati. Dari wakil bupati kemudian menjadi bupati ya kan? Enggak, wakil bupati aja. Oh, wakil bupati. Wakil bupati aja. Oke, di sana podcast. Ikuti terus podcast ini dan jangan lupa isi kolom komentar terbaik Anda. 5 komentar terbaik akan mendapatkan hadiah dari Pak Haji Nufirman Nuansa. Oke. Baik, Pak Anca. Ini kita ngambil waktu sangat sibuk nih mau ke Jakarta, Pak Anca ya. Iya. Insyaallah. Ini sebentar lagi kita masuk Pileg 2024 dan Pak Anca maju untuk Solo Raya nomor 1 dari PKS. Nah, boleh Pak Anca sapa dulu nih pemirsa kita. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk Pileg 2024 ini? Silakan Pak Anca. Pemirsa podcast yang berada di mana saja. Kemudian kita sebentar lagi akan melaksanakan pemilu yaitu 14 Februari 2024. Dan harapan kita pemilu ini akan berjalan lancar dan baik dan terkendali. Sehingganya ini akan memberikan kesuksesan untuk Pilpres, untuk Pileg, dan kemudian akan ada presiden baru nantinya setelah itu. Dan kemudian akan ada juga anggota DPR RI yang baru, DPD RI yang baru, dan kemudian anggota DPRD di provinsi dan di kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Semoga pemeriksa PKS, podcast akan bisa menentukan pilihan-pilihannya ketika di tanggal 14 Februari nantinya. Dan jangan lupa ada Pak Anca juga di situ dalam pertarungan ini ya kan. Nama Pak Anca tidak ada di sana. Oh, tidak ada. Yang ada nama Nufirman Nuansa. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Baik,
Kita boleh panggil Panca lah ya. Iya, Iya. boleh. Baik, jadi Panca sudah pernah menjadi wakil bupati di Solo Selatan, ya. Kemudian sudah Bioprode di DPRD provinsi. Dulu 2004 anggota DPRD, Heeh. 2009, tapi Iya, di iya. pertengahan Maju. terpilih jadi wakil bupati, Iya, iya. meninggalkan DPRD. Oke. Jadi barangkali sudah banyak pengalaman politiknya gitu. Boleh kita dengar cerita nih dari Dosana Podcast, kita mau dengar cerita bagaimana pengalaman menjadi wakil bupati atau 2 periode di DPRD provinsi ini. Silakan Ya, Panca. kita nih juga tidak ada tergambar. Iya, iya. Ternyata proses ini mengalir saja. Iya, iya. Karena dari latar belakang yang kita sebagai mahasiswa ketika itu mengawali dari sekolah dari Muara Labu, Solo Selatan, SD, SMP, SMA di Solo Selatan. Memang asli Solo Selatan ya. Asli Solo Selatan. Iya, iya. Dan kemudian ya masuk di perguruan tinggi di Universitas Andalas. Jurusan farmasi, ketika itu masih jurusan dan sekarang sudah fakultas farmasi. Iya, iya, iya. Dan ketika itu fakultasnya masih MIPA. MIPA Universitas Andalas. Iya, iya, iya. Ketika itu masih namanya Sipemaru. Ya, Sipemaru. Kemudian alhamdulillah lulus di farmasi dan tercatat angkatan 84. Iya, iya, iya. 84 jadi mahasiswa farmasi UNAN. Menjadi mahasiswa farmasi UNAN. Ya, dan kemudian setelah atau sambil kuliah menjadi penjual buku. Penjual buku dan kemudian membuka toko obat. Dan kemudian penjual buku, penjual majalah, membuka toko obat. Dan kemudian terakhir sebelum tamat berkeluarga dulu. Berkeluarga. Belum tamat, belum wisuda udah nikah nih berarti ya? Sudah. Mantap. Sudah menikah. Alhamdulillah penyemangat ketika itu setelah punya istri dan kemudian sudah dapat anak. Alhamdulillah setelah itu kita tamat kuliah. Tamat setelah menikah ya? Ya setelah menikah karena ada penyemangat kan. Yang pertama Hasan ya? Yang pertama Ulfah. Oh, Ulfah. Ulfah Mardia. Iya. Kemudian setelah Ulfah kita tamat, kemudian langsung setelah itu istirahat 6 bulan, kemudian ngambil apoteker. Ambil apoteker, kemudian alhamdulillah dari tahun 92 sampai 95. 93 lahir adiknya Ulfah, Hasan atau Iri. Waduh, gede Hasan berarti sekarang. Iya, sekarang sudah umur 30-an. Oh, udah 93 kan? 30 umurnya. Berjalan begitu cepat ya. Begitu cepat. Kemudian tahun 95 wisuda, setelah itu wisuda apoteker. Punya anak ketiga. Iya. Apotekernya anak ketiga, Fatima At-Thahira. Insyaallah. Ini bau-bau ini nih, Hasan, Fatima. Iya. Iya. Bau-bau keluarga Nabi. Keluarga Nabi. Iya, keluarga Nabi. Nama Nabi juga ada anak yang terakhir Muhammad, anak yang nomor 8, yang nomor 7 Ibrahim. Wih, mantap. Karena kenapa nama-nama Nabi, nama-nama Islam, dikarenakan kita ingin masuk surga kan. Sehingga memilih nama-nama yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu nama-nama Nabi, nama-nama sahabat, nama-nama anaknya Nabi. Kita ikut sunnah. Iya. Berarti 8 punya 8 putra-putri. Oke, luar biasa. Alhamdulillah, kemudian setelah itu bekerja sebagai apoteker sambil menjual buku dan majalah. Iya.
Ada Ya, majalah yang paling terkenal kayaknya. ada majalah yang terkenal yaitu majalah Sabili, Sabili. majalah Umi, Iya, iya, majalah iya. Anida ketika itu. Heeh. Sekarang nggak ada lagi majalah itu? Sekarang sudah tidak terbit Tidak majalah itu terbit. kayaknya, ataupun kalaupun terbit sudah lama kita tinggalkan. Iya, 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 iya. Di zaman itu memang termasuk Sabili itu opla yang bagus, Iya, dan iya, Umi iya, iya. juga, Anida juga oplanya Heeh. bagus. Bahkan kita di Sumatera Barat itu sempat oplahnya itu Mhm. sampai 8.000, Uh, 8.000 di Sumatera ngalahin Barat. koran salah satu media di Mina, di Iya, Sumbar, di Padang itu. sempat 8.000 opla kita majalah Umi itu di Sumatera Barat. Mantap. Kemudian kalau Sabili sampai 3.000 ketika itu. Mhm. Karena setelah Sabili tidak terbit, nah lebih banyak majalah Umi pembacanya. Mhm. Kemudian majalah Anida di bawah itu, sampai ketika itu jumlahnya sekitar ya 5.000. Ya, Mhm. banyak pembacanya, mahasiswi, mahasiswa, dan orang-orang yang ingin mendapatkan informasi baru di Betul, kala betul, itu. betul. Nah, kemudian bekerja sambil jadi apoteker. Jadi Mhm. apoteker 97 sampai 2003. Eh, 97, 2003. Jadi apoteker swasta di 6 tahun. Sumatera Selatan, di Hmm. Muaro Enim. Di Muaro Enim jadi apoteker swasta. Dan kemudian ya sambil menunggu, karena apoteker di zaman itu masih menunggu giliran untuk diangkat menjadi PNS. Hmm. Kemudian setelah ditanya, dipelajari, dapat jatahnya itu di daerah timur sana, Indonesia Timur. Indonesia Untuk jadi Timur, PNS. jadi PNS. Iya, iya, iya. Tapi karena kita sudah punya anak, Mhm. sudah punya anak 5, Mhm. kemudian mau pindah ke sana, Iya, iya, iya. dan kemudian mau nyewa rumah di sana, mau sekolah di sana, kemudian dihitung-hitung pendapatannya untuk pulang kita ke sini dengan jumlah anak yang sekian, Hmm. ya juga akan mengalami kesulitan. Sementara kita di sini sudah punya usaha, Mhm. kemudian sudah ada pondok kecil, Hmm. sehingganya mikir-mikir ndak usah. Iya, iya, iya. Kalau kalau Kemudian tahun pindah, 98, mhm. ya, karena ada Partai Keadilan, Hmm. kita bergabung dengan Partai Keadilan, Iya, 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 iya. ya, dan sekaligus ketika itu terpilih menjadi ketua PPD namanya. Hmm. Ketua PPD itu adalah pembinaan dan pengembangan daerah Hmm. di Sumatera Barat. Iya, iya, iya. Nah, kemudian terpilih jadi ketua PPD dan ikut di dalam pemilu tahun Hmm. 99. 99, oke, iya, iya. Ya, karena sistem ketika itu sistem tertutup, Mhm. dan kemudian PKS ketika itu dapat 2 kursi Di provinsi. di provinsi. Ya, ada wakil wali kota Bukit Tinggi, Mhm. Buya Marpendi, Ustadz Marvendi ya. kemudian ada Muhammad Yasin, Mhm. ya, Almarhum. dari Pariaman. Kemudian di urutan berikutnya ada Ustadz Ahmad Safwan Nawawi, Hmm. sudah almarhum Iya, juga, iya, iya. urutan 3. Urutan 4-nya ada Buya Maheldi Mhm, Ansarullah. mhm. Urutan 5-nya itu Nur Firman Wansa. Oh, nomor 5 secara peringkat ya. Ya, cuma ketika itu karena kita duduk 2 kursi, Iya, 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 iya. alhasil kita kembali eh, bergiat di Heeh. partai, dan Mhm. ketika itu kita tidak cukup 2%. Iya, 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 iya. Akhirnya Partai Keadilan ya, Harus. harus mendaftar ulang dan merubah namanya. Iya, iya, betul. Maka dari situlah Muncul PKS ya. muncul Partai Keadilan Sejahtera. Iya, iya, iya. Ya, maka pada pemilu tahun 2024, setelah kita bekerja keliling,
ya pada tahun 2003 ketika itu kita mengulang kembali dan namanya itu menjadi Partai Keadilan Sejahtera dan didaftarkan dan ikut lagi peserta pemilu 2004. Dan alhamdulillah ketika itu di 2004 itu Buya Maheldi jadi ketua DPW, ketua umum, dan saya ketika itu menjadi ketua zona 3 dan 6 bulan berikutnya itu 6 bulan terakhir terpilih saya menjadi wakil ketua umum di DPW. Di bawah Buya Maheldi. Di bawah Buya Maheldi. Kemudian alhamdulillah dapatlah kita 7 kursi di 2004 itu. 7 kursi langsung ya? 7 kursi dari 2 kursi ke 7 kursi. Dari 2 ke 7 kursi. Mantap. Dan alhamdulillah di Sumatera Barat terjadi peningkatan dan keinginan masyarakat terhadap PKS itu meningkat ya. Dengan terpilihnya kita di provinsi dapat ketika itu 7 kursi. Kemudian alhamdulillah pada tahun 2005 karena ada pilkada pertama di Solok Selatan setelah Mekar 2004 di Kabupaten Solok, ada Solok Selatan, ketika itu ada 3 pemekaran di Sumatera Barat, Pasaman Barat, Darmasraya, dan Solok Selatan. Dan 2005-nya disepakati saya untuk maju menjadi calon wakil bupati di Solok Selatan. Walaupun ketika itu karena kita baru belajar dan masuk usia yang muda. Berapa usia, Bang? Ketika itu usia saya 40. 41 ya. Tapi ketika itu di pilkada di Sumatera Barat, saya termasuk yang paling muda ketika paling muda waktu itu yang terpilih. Yang terpilih yang paling muda ketika itu. Alhamdulillah ketika diamanahkan oleh masyarakat, kemudian PAW dari anggota DPRD provinsi cuma menjalankan selama 1 tahun, yaitu 2004-2005. Semestinya 2004-2009, tapi karena terpilih jadi wakil bupati di PAW. Di PAW semuanya. PAW itu yang menggantikan Pak Mukhlasin karena dia suara urutan kedua ketika itu. Suara urutan kedua. Dah. Alhamdulillah 2005-2010 jadi wakil bupati di Solok Selatan. Kemudian 2010 maju calon bupati di Solok Selatan. Maju. Di kedua maju ya. Disepakati, diperintahkan untuk maju jadi calon bupati di Solok Selatan. Tapi karena situasi dan kondisi di masyarakat, walaupun dia sayang ke kita, walaupun dia suka dengan kita, tapi kita tidak bisa memberikan yang harapan-harapan masyarakat tadi, sehingganya kita kurang suaranya untuk dilantik, kurang suaranya untuk dilantik, kurang suara. Alhamdulillah kemudian pemilu berikutnya 2014. Dapat amanah dari PKS untuk maju ke DPR RI. DPR RI ya? DPR RI. Walaupun kita ketika itu juga agak berat menghadapinya karena setelah kalah di pilkada Bupati Solok Selatan. Tapi karena diperintah oleh partai, kita jalankan. Perintah kita jalankan. Alhamdulillah dapat suara urutan kedua untuk Sumbar 1 ya. Untuk Sumbar 1 di Partai Keadilan Sejahtera. Dapat suara ketika itu 20.000 kurang.
Oh, 20.000 kurang ya. Iya. Dikit lagi Kemudian sore. Pak Hermanto dapat 26.000. Aduh. 26.000. Ya, akhirnya karena PKS cuma dapat satu, Heeh. oh kita tidak dilantik. Iya, iya. Tidak dilantik kita. Baik. Nah, kemudian 2019 Mhm. partai mengamanahkan lagi untuk maju di provinsi. Iya, 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 iya. Ya, alhamdulillah dengan kita turun ke lapangan Mhm. dan kemudian bekerja sama dengan DPD Mhm, Kabupaten mhm, Solo, mhm. Kota Solo, Solo Selatan. Alhamdulillah, kemudian PKS terpilih lagi dan kebetulan saya terpilih menjadi anggota DPRD Iya, iya, iya. 2019-2024. Insya Allah ya sebentar lagi diamanahkan lagi maju di provinsi Mhm. dan mudah-mudahan harapan masyarakat atau aspirasi masyarakat yang Mhm. kita perjuangkan dan mudah-mudahan ke depan masih diminta lagi atau dipilih lagi oleh masyarakat untuk memperjuangkan aspirasinya. Oke. Karena dari berbagai aktivitas yang kita lakukan, Mhm. eh, apakah itu bangunan jalan, Mhm, mhm. kemudian pemberian bantuan bibit, Iya, iya, iya. kemudian alsintan, Mhm, dan berbagai aktivitas aspirasi yang diharapkan atau yang diminta oleh masyarakat, mhm. kita berusaha untuk memperjuangkannya. Dari apa yang kita perjuangkan, alhamdulillah banyak di antaranya yang merasakan senang Iya, dan iya, iya. puas. Dan kemarin kita juga mengadakan pendidikan politik terhadap Mhm, masyarakat mhm. dan alhamdulillah ternyata masyarakat ini perlu punya wawasan, perlu punya informasi dan perlu punya kecerdasan. Iya, iya, iya. Sebenarnya selama ini masyarakat ini karena dia tidak tahu tentang siapa yang akan dia pilih. Betul, betul, betul. Tapi kalau seandainya dengan adanya pendidikan politik yang kita lakukan, Iya, iya, iya. maka insya Allah apa namanya itu masyarakat itu terbuka. Oh ternyata Betul, betul. begini ya Pak, ternyata Mhm, begini ya mhm, Pak. mhm. Ternyata harus kita ini harus berdaulat ya Pak. Iya, iya, Ya. iya, iya. Karena apa? Karena setelah dia mendapatkan informasi, Mhm, dia mempunyai kemerdekaan di dalam memilih, bukan mhm, sebagaimana yang dialami oleh masyarakat sebelumnya. mhm. Ada serangan pajak, ada kasih uang, kasih ini. Iya, Tapi iya, iya. setelah itu masyarakat ditinggalkan. Mhm. Ya, setelah dia jadi anggota dewan, setelah ini kemudian masyarakat itu tidak bertemu lagi dengan Iya, iya, iya. dia. Nah, ketika saya datang ke kampung-kampung itu, Mhm, ke pelosok-pelosok itu, baru sekali ini mhm. anggota dewan datang ke kampung ini, Pak. Iya, 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 iya. Itu beberapa tempat saya temui Mhm, di daerah-daerah pelosok itu, seperti daerah Tigolura, mhm. Oh, Ayeluwo, 3 lurah? kemudian seperti di apa Ayabu, Mhm, seperti di daerah-daerah ujung-ujung seperti itu, mhm. sehingganya banyak di antara masyarakat tuh yang saya temui baru sekali ini anggota dewan Iya, 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 iya. datang ke tempat kami, Pak. Iya, 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 iya. Ya, rasa-rasanya nggak percaya kami ini, Pak. Mhm, mhm. Tapi ternyata Bapak sampai ke sini. Iya, iya, Karena iya. saya memang termasuk yang menjiwai dan merasa senang Mhm, bertemu, mhm, kemudian ke apa namanya itu ke ujung-ujung itu mhm, ketemu mhm, cerita mhm, apa gitu kan. Ya namanya juga anggota dewan, mhm. yaitu bagaimana mendapatkan informasi di tengah-tengah masyarakat, Iya, iya. ya sehingganya cari-cari kegiatan di mana-mana. Kemudian ya ketemu, cerita, ya. Mhm. Dan kemudian ternyata masyarakat itu tidak selalu juga dia minta uang, Iya, iya, tetapi iya, ada iya, iya. masyarakat itu yang dia inginkan adalah bagaimana berkomunikasi Mhm, dengan mhm. kita. Setelah kita berkomunikasi dan ini apa segalanya, kemudian ternyata
dia pun juga punya harapan dan punya aspirasi Ada yang aspirasi. ya, dan itulah yang kita Iya, perjuangkan, iya, iya. itulah yang kita bantu, Hmm. itulah yang kita ingin bagaimana mengkomunikasikan dengan Pemda dan kemudian juga mengkomunikasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Dan Aspirasi. alhamdulillah dari situ saya melihat bahwa sesungguhnya masyarakat ini kalau seandainya dia sudah mempunyai info atau punya pengetahuan, punya Hmm. wawasan, Hmm. masyarakat kita ini ya untuk memilih itu Hmm. ya pintar-pintar juga Iya, dia iya, gitu, iya. pintar-pintar juga. Yang selama ini karena memang masyarakat ini merasa dibodoh-bodohi Iya, atau iya, iya, iya. diperbodoh Hmm. dengan adanya money politik, Iya, dengan iya, iya. adanya ini. Dan kita tentunya apalagi masyarakat Sumatera Barat orangnya kan egaliter. Hmm. Masyarakat Sumatera Barat itu orangnya itu betul-betul sudah dari lapau, dari ini sudah membicarakan politik. Tinggal lagi bagaimana kita memberikan informasi yang baik kepada masyarakat Iya, betul. sehingganya dia di dalam memilih itu punya keterampilan atau Hmm. di dalam memilih orang atau punya pilihan-pilihan yang dimana dia bisa ngukur orang ini Hmm. sehingganya dia memilih yang baik. Coba aja kalau kita lihat ketika kemarin itu di dalam pemilihan presiden saja lah begitu kan. Hmm. Kan orang Sumatera Barat ini kan agak sedikit berbeda. Iya, iya. Contoh aja 2 kali Pak Jokowi di Sumatera Barat, Hmm. 2 kali kalah. Iya, 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 iya. 2 kali kalah di Sumatera Barat. Hmm. Karena memang orang Sumatera Barat itu kan dia lihatnya takahnya, Hmm. tokohnya, Hmm. ya, tagehnya kan Iya, dia iya, iya. lihat orang Sumatera Barat ya. Kalau kita lihat walaupun nilai survei orang terhadap Pak Jokowi itu 80%, Hmm. tetapi Pak Jokowi itu di Sumatera Barat Iya. ya cuma 18%. Iya, iya, iya. Ya, dan kemudian yang kedua cuma 16%. 16%. 16%. Iya, iya. Ya, karena apa? Karena orang tidak melihat ya, apalagi kalau gaya kepemimpinan Pak Jokowi itu kan gaya kepemimpinan terbalik kalau kita lihat. Hmm. Kalau dia bilang naik berarti itu turun. Hmm. Kalau bilang dia tidak cawe-cawe itu tanda dia Iya, cawe-cawe. iya, iya. Kalau bilang dia tidak tahu itu tandanya dia tahu. Hiperbola kayak ya. Hiperbole. Jadi kepemimpinan itu yang oleh masyarakat kita di Minangkabau hal itu memang menjadi eh, wah ini ndak cocok ini. Ini Hmm. ndak ini nih. Hmm. Sehingganya disitulah kita lihat kalau orang Sumatera Barat ini memang membutuhkan pemimpin yang jenius, yang jujur, yang hebat, Iya, iya, iya. ya. Sehingganya kenapa Anies bisa diterima di Hmm. Sumatera Barat? Hmm. Karena memang masyarakat melihat sosok dan rekam jejaknya Anies itu baik, Masyarakat. sehingganya dia itu walaupun belum terjadi pemilihan Hmm. sekarang Hmm. ini, Hmm. orang Sumatera Barat itu saya kira lebih dari 60% itu cocok sama Anies. Ya, Hmm. karena apa? Karena rekam jejaknya baik, Iya, iya, iya. kemudian prestasinya juga Hmm. kelihatan, Iya, iya. dan kemudian orangnya juga kelihatan. Dan eh, lain kata dengan perbuatan, tidak begitu Hmm. orangnya kan. Iya, iya, iya. Lihat itu. Sehingganya orang Sumatera Barat itu nanti kalau kita lihat hasilnya di dalam pemilu, Hmm. saya memperkirakan tidak akan kurang dari 60% dan bahkan sampai 70%. Walaupun ada 3 calon pada saat sekarang ini Untuk pilpres ya. untuk pilpres. Ya, begitulah orang Sumatera Barat Iya, itu iya, iya. orangnya egaliter, terbuka dan ini dan sulit untuk ngatur-ngatur orang Sumatera Hmm. Barat dengan cara ini. Walaupun ketika dia tidak tahu, memang ini serangan fajar yang cukup istilahnya itu mempengaruhinya. Tapi Tapi setelah dia tahu, ya, insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. menariknya berarti kan kita bicara tentang eh, caleg-caleg ya ketika ada program edukasi Iya. secara politik kepada pemilih, ternyata masyarakat
tercerdaskan dengan Iya. pilihan-pilihan yang diadakan. Selama ini kan tertipu. Iya. Saya juga jalan-jalan keliling-keliling kan lagi banyak billboard, baliho kan gitu kan. Terus kita lihat semua orang tuh gagah kalau ada di billboard dan baliho kan gitu Iya, kan. iya betul. Semua orang tampak gagah, tampak muda, tampak cantik gitu loh. Iya, iya. Iya kan? Iya kan? Iya betul. Jadi saya mikir kalau seperti ini orang memilih, kan yang nampak cuma gambar nih. Iya, iya. Iya kan? Tapi dia nggak tahu ini orang bisa ngomong atau tidak, Iya, iya. pintar atau tidak. Betul. Iya kan? Orang biasanya kalau ketahuan kualitasnya itu, Mm-mm. apalagi untuk wakil rakyat, ya di mana dia harus berbicara, dia harus ngomong, Iya ya betul. kan? Harus bicara di media gitu kan. Jadi ini perlu untuk masyarakat. Betul. Maka sebenarnya kita buka bicara seperti ini agar masyarakat ya untuk PKS minimal kan, Betul. ya kita podcast caleg-caleg dari PKS membuka diri agar caleg ini membuka diri Iya. dan masyarakat melihat ini loh. Betul. Caleg PKS, ini jam terbangnya, ini spot terbang, ini Iya. kualitas pemikirannya, sehingga tidak beli kucing dalam karung. Betul. Kita buka karungnya, kucing keluar ini. Iya. Baik, spot terbang terjang da Panca ini sungguh luar biasa. Bisa dikatakan Panca adalah sabikuna walun, ya. Iya, Orang iya. awal di PK dan PKS, ya, gitu kan. Sampai hari ini masih menjadi salah satu politisi senior, gitu kan. Iya. Sudah punya pengalaman sebagai wakil bupati, sudah pernah jadi bupati tapi belum dilantik kayak gitu kan. Iya, iya. Sudah maju di DPRD tapi belum dilantik juga gitu Iya, kan. iya. Tapi sekarang mengabdi di DPRD provinsi. Artinya ini CV kurikulum itu yang tidak dimiliki banyak orang juga gitu kan. Iya, iya. Ya saya pikir di Wikipedia sudah ada nama Panca udah. Iya. Perlu dimuat nih di Wikipedia gitu. Iya. Belum ada. Karena itu sejarah kan Iya gitu kan. betul. Masa kalau Panca pernah jadi wakil bupati. Iya. Biasanya kalau orang-orang sudah di posisi itu udah ada nama di Wikipedia. Wikipedia mudah-mudahan ada lah. Berarti kita lihat ini, kita bicara tentang Solo Raya ini. Saya sudah pernah sampai juga ke Tigo Lurah itu Panca. Iya, iya. Dan saya betul-betul takjub waktu itu. Iya. Luar biasa Solo ini. Iya, Besarnya. Kabupaten Solo, apalagi Solo Selatan. Di Kabupaten Solo itu aja, saya 30 kilo keliling bukit. Iya. Di sekelilingnya adalah bukit perbukitan apa ya? Bukit apa istilahnya Bukit Gunung Barisan gitu kan. Iya, iya, iya. Gak ketemu apa? Ini luar biasa Solo ini gitu kan. Iya. Saya bilang saya mau kesini lagi nih. Artinya potensi Solo ini luar biasa, apalagi ada di daerah apa namanya Koto kampung apa dan itu penghasil bawang terbesar. Iya, iya. Geleng-geleng kepala saya. Ini bukan kampung namanya, ini kota di tengah perbukitan ini. Iya, iya. Itu bagaimana Panca melihat potensi Solo Raya ini gimana? Oh iya. Di Solo Raya ini alhamdulillah potensi luar biasa. Luar biasa ya. Ya, dulu ketika belum ada kentang, belum ada bawang, belum ada markisa, ya pada tahun-tahun 70-an atau tahun itu masyarakat kita di Solo Raya ini termasuk yang pendapatannya rendah. Oh. Tapi setelah ada markisa, setelah ada kentang, sudah ada bawang, sudah ada lobak, sudah ada ini, itu masyarakat petani itu tingkat penghasilannya alhamdulillah bagus-bagus. Naik ya. Dan terlihat dari bagaimana rumah masyarakat, rumahnya bagus-bagus. Walaupun di perladangan, di tengah-tengah parak, di tengah-tengah kebun, di tengah-tengah ini, itu rumah-rumahnya bagus-bagus. Itu menggambarkan pendapatannya. Apalagi kalau bawang harganya sampai 40.000, itu sebentar-sebentar beli mobil, beli Honda, beli itu. Saya jumpa petani yang bilang, ini ada invest dari Pak Nufri Mawansa nih katanya. Iya. Iya, kalau harga bawang kemarin itu sempat 40.000 kemarin itu. Wah, saya lihat itu petani itu yang tadinya dia tidak punya mobil, ternyata setelah 2-3 kali panen beli mobil dia. Kan begitu. Sehingganya memang petani ini sangat tergantung kepada bagaimana situasi harga. Nah, pengendalian harga ini kan juga harus oleh pemerintah, dan ini kalau seandainya dari pusat itu berpihaknya kepada masyarakat, maka tentu harga-harga ini akan
istilahnya itu membantu masyarakat kita. Artinya pertanian di Solo Raya ini mampu meningkatkan taraf hidup untuk masyarakat. Betul, Gitu ya. iya. Dengan area yang masih luas dan Mm-mm. subur. Mm-mm. Beda mungkin kalau di daerah lain Padang Pariaman, pertaniannya banyak kecil-kecil Iya, kebunnya, iya, tapi ditanam pohon kelapa dan kelapa tidak begitu apa. Berarti iya. areal untuk peningkatan pertanian di Solo ini luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Luar biasa. Baik, Nusana Podcast, tonton terus podcast ini dan jangan lupa berikan komentar terbaik Anda. Maka 5 komentar terbaik akan diberikan hadiah langsung dari narasumber kita Bapak Haji Nur Firman Wansah atau Pak Anca. Baik, dan jangan lupa ya klik link di description. Baik Pak Anca, jadi kita melihat potensi Solo Raya ini luar biasa untuk dikembangkan. Tidak hanya Solo Raya untuk pertanian, artinya Solo Raya, Solo membuktikan bahwasanya pertanian ini mampu mengangkat taraf hidup masyarakat, ya kan? Ini luar biasa barangkali. Tapi Solo Selatan juga hebat katanya, Pak. Ya, ya tadi kita baru berbicara tentang Solo Raya, Solo bagiannya adalah Solo. Iya, Kalau di Solo ini lebih banyak kita pada sayuran. Dan kemudian ada juga seperti kopi ada di Kopi. Solo, terkenal juga dengan kopi Solo Rajo. Oh. Kemudian juga kalau di Solo Selatan ada kopi, kemudian ada kulit manis, Iya. ya, dan kemudian juga ada sawit. Iya. Ya, kalau di Solo Selatan, Oh, Solo Selatan ya? ya ada Sawit ya? ya. Kalau di Kabupaten Solo lebih banyak kepada sayuran tadi di sekitar, karena mungkin daerahnya Daerahnya sejuk ya? daerah ketinggian Ketinggian. sehingganya tanaman-tanaman sayurnya subur. Oh, antara Solo, Kabupaten Solo dengan Solo Selatan beda konturnya ya? Oh, beda Beda kontur. tapi di daerah dataran tinggi yang di Solo Selatan Heeh. ya juga ada sayuran-sayuran, Oh, ada juga sayuran. ada. Cuma di daerah yang agak rendahnya itu ya ada sawit. Iya. Kemudian kalau daerah yang untuk kopi juga ada Arabica. Sebenarnya Solo Selatan itu penghasil kopi juga, Oh, kopi penghasil juga. karet juga, penghasil kulit juga. Mm-mm. Ya, kalau di Sumatera Barat ini yang banyak kulit itu kan seperti di Tanah Datar dan Iya, di iya, Solo iya, Selatan tuh kulit banyak. Iya. Dan bahkan ya berbatasan dengan Kerinci. Kalau untuk penghasil kulit itu orang Kerinci itu banyak yang menanam kulit di Solo Selatan karena ketika itu kulit manis. Oh, kulit manis. Oke. Karena ketika itu Solo Selatan itu karena daerahnya luas dan ketika itu Kabupaten Solo Selatan belum ada, masih Kabupaten Solo, Iya. sehingganya tidak terjangkau. Iya. Sehingganya orang-orang atau masyarakat dari Sungai Penuh, dari Kerinci itu banyak yang punya lahan ladang itu di Solo Selatan. Sehingganya banyak dia menanam kulit manis. Nah, sehingganya kulit manis itu ya penghasil kulit manis itu selain dari Sungai Penuh juga di Solo Selatan penghasil kulit manis. Iya. Banyak kulit manis. Katanya bocorannya emas juga ada di situ katanya. Oh iya, itu karena kalau untuk ini ada emas, Udah ada emas, ya. biji besi, ada Iya. Tambang ya? ada tambang, ada. Cuma karena prosesnya itu karena dia di hutan lindung, sehingganya ya tidak ada izin, izin tidak ada. Tapi walaupun tidak ada izin, masyarakat ya menambang juga dia kan. Iya. Menambang juga, dapat juga berkilo-kilo lah dia dapat juga. Tapi sifatnya Karena tidak ada izin. tidak ada izin ya, Iya, pribadi ya. dia Tidak urus. aman berarti sebenarnya. Iya. Seharusnya kalau ini diberi kesempatan terbuka untuk tambang rakyat, kemudian nanti dilakukan istilahnya itu pengaturan, maka dengan pengaturan itu akan nanti bisa menjadi PAD di Solo Selatan. Dan itu juga bukan hanya di Solo Selatan, di Kabupaten Solo juga ada. Kabupaten Solo juga ada ya? Ada di Kabupaten Solo juga, kan daerah Kabupaten Solo dan Solo Selatan ini ya ada biji besi, ada tembaga, kemudian ada emas juga ada. Ini luar biasa berarti potensinya Solo Raya ini luar biasa. Potensi Solo Raya ini luar biasa. Tapi ada bocoran ini. Ada usulan provinsi baru. Oh iya. Dan itu masuk kawasan, salah satunya masuk kawasan Solo Selatan. Oh iya. Nah, bagaimana pendapat Pak Anca sebagai anggota dewan ini? Oh, sebagai anggota dewan,
Saya melihat kalau pemekaran ini sangat bagus. Oh, bagus. Karena apa? Karena untuk membangun itu perlu pemekaran. Heeh. Contoh saja Solok Selatan dulu ketika dimekarkan dari Kabupaten Solok, Mhm. itu hanya 2 kecamatan. Mhm. Kecamatan Sungai Pagu dan Kecamatan Sangir. Mhm. Ketika itu dia satu kecamatan itu dapat dana dari induknya itu cuma 5 miliar. Mhm. Kalau ketika itu 5 miliar tambah 2 kecamatan berarti sekitar 10 miliar. Mhm. Dan itu sudah besar Iya, 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 iya. ya di zaman itu. Tapi setelah pemekaran, Heeh. dana yang untuk 2 kecamatan tadi dia sudah jadi kabupaten, Mhm. APBD pertama kita saja ketika itu 185 miliar. Mhm. Ya, kemudian 235 miliar. Mhm. Kemudian 428 miliar. Iya, 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 iya. Ya, kemudian 635 miliar. Iya, iya, iya. Ya. Ini suatu hal yang luar biasa untuk percepatan pembangunan. Iya, iya. Tapi Maka terpisah gitu. pemekaran itu adalah mempercepat pembangunan. Enggak, maksudnya ada gabung sama Jambi. Oh, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggak Nanti apa-apa. orang Dulu awak kan terpisah kan gitu kan? bukan terpisah. Dulu kan kita Sumatera Tengah. Oke, oke, oke. Sumatera Tengah itu terdiri dari Jambi, Heeh, heeh. Riau, Heeh, heeh. Bengkulu, Iya. Sumatera Barat. Oke. Namanya Sumatera Tengah. Betul. Kemudian yang Sumatera Utara itu adalah Medan dan Aceh itu Sumatera Utara. Iya. Kemudian yang di bawahnya itu Sumatera Selatan. Jadi. Di luar dari itu tadi Sumatera Selatan, Lampung dan ini masuk Sumatera Selatan. Iya, iya, iya. Yang sekarang juga sudah ada Bangka Belitung masuk Sumatera Selatan. Kemudian Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan itu sudah mekar. Sumatera Utara sudah mekar menjadi ada Aceh, ada Sumatera Utara. Sekarang Sumatera Utara ini akan bertambah 4 provinsi. Oh, Sumatera Utara. Sumatera Utara akan bertambah, sedang proses mengusulkan bertambahnya 4 provinsi. Sumatera Barat? Ya, Sumatera Barat ini baru akan ini, tapi itu belum, prosesnya masih jauh dibandingkan dengan Sumatera Utara. Nah, ini mau mengusulkan adanya Sumatera atau gunung apa gitu, apa namanya, Andalas, puncak Andalas ya. Itu istilahnya itu sebenarnya untuk memajukan. Karena apa? Karena Sungai Penuh dan Kota Kerinci itu jauh dari Jambi. Dan bahkan orang Sungai Penuh dan orang Kerinci itu lebih banyak kalau untuk pergi ke Jakarta banyak ke Padang. Karena jaraknya lebih dekat. Betul. Jaraknya lebih dekat. Maka kalau ada yang untuk pemekaran untuk jadi provinsi, ya enggak apa-apa itu. Karena apa? Karena kita kan ingin supaya cepat pembangunan. Ya, cepat pembangunan, ya, sehingganya ada Kerinci yang saya baca itu ada Kerinci, Sungai Penuh, kemudian ada Solok Selatan, ada Damasraya, kemudian ada apa namanya itu daerah Sungai Penuh itu soalnya. Iya tuh ada ini, ada Bangko, kemudian ada daerah Bengkulu ya? Bukan Bangko. Bangko kan masih Jambi. Kemudian ada daerah Riau satu. Oh, daerah Riau. Daerah Riau. Kuansing ya? Kuansing atau apa? Kuantan Singingi kan soalnya. Kuantan Singingi yang dekat dengan itu. Nah, itu kalau seandainya itu mekar menjadi satu provinsi, pertama jumlah penduduknya itu mungkin ada sekitar 2 jutaan lebih. 2 jutaan lebih, kurang 2 juta mungkin. 2 juta kurang. Dan kemudian ini akan cepat pembangunannya. Cepat. Apalagi istilahnya itu tinggal dipilih mana cocok daerahnya menjadi ibu kota provinsi. Dan kemudian pembangunan cepat. Karena ini tidak bisa dipungkiri, jumlah penduduk kita kan bertambah terus. Dan untuk bagaimana supaya pelayanan terhadap masyarakat lebih cepat dan kemudian lebih terkendali, maka salah satu pemekaran itu. Maka ketika saya jadi wakil bupati, ketika hadir di Musrenbang Nas, ketika itu Pak SBY katakan nanti satu desa 1 miliar. Satu desa 1 miliar. Ya. Oh ya. Ketika itu kita 12 nagari di Solok Selatan. Kemudian saya ceritakan, saya laporkan kepada Pak Bupati, ada ini dari Pak SBY, dari Pak Presiden, bahwa nanti satu desa itu dapat 1 miliar. Kalau kita 12 nagari tetap, maka kita dapat 12 miliar. Tapi kalau kita mekarkan nagari kita,
berapa jumlahnya, nanti kita dapat sejumlah itu. Iya, iya, iya. Ternyata setelah kita coba mekarkan Mekarkan negari. menjadi 39. Wih, keren. Maka secara tidak langsung kita dapat 30 Iya, eh 39 miliar. 39 miliar. Iya, Pertama, tenaga kerja terserap, kan paling tidak minimal ada 5 orang Iya, iya, yang iya. bekerja di Kantor nagari nagari, itu, tambah wali nagarinya. Iya, iya. Kemudian yang kedua urusan masyarakat ini lebih Lebih dekat. terbantu ya, lebih Ya. cepat ya. Yang ketiga, pengendaliannya juga lebih bagus. Kemudian semakin cepat dapat layanan. Iya, iya, iya. Maka pemekaran itu bukanlah untuk bagaimana merusak tatanan, tetapi adalah untuk bagaimana mempercepat pembangunan. Kadang-kadang di sini orang salah di dalam menafsirkannya, seolah pemekaran itu kita ini akan berpisah-pisah. Tidak Iya, itu iya, tujuan. iya. Tapi dalam ini pembangunan. Nah, Iya, sehingganya iya. apa ketika itu teman-teman di pesisir selatan, di Kabupaten Solo, telepon, Pak, kok bisa dimekarkan di Solo Selatan Iya, jadi iya, iya. 39? Iya. Iya, kannya tidak kita mekarkan. Yang kita mekarkan itu adalah administrasi nagari. Oh, iya. Jadi kita tidak memekarkan kan. Kalau kan kita mekarkan, olah panjang ceritanya dengan nenek mama nanti kan. Iya, iya, iya. Kita mekarkan administrasinya. Kannya tidak kita mekarkan. Setelah itulah dari pesisir selatan, setelah dia dapat informasi, ternyata pesisir selatan lebih banyak lagi nagarinya. Nggak salah saya sampai 180 sekarang itu nagari di pesisir selatan. Kalau 180 kali 1 miliar Iya, iya, iya. menjadi 180 miliar. Udah Itu selesai dari itu. berapa? Iya. Dari 80-an ketika itu nagarinya. Menjadi 180. Nambahan nagari ya. Iya. Dari 80 atau dari 100-an nagari, sekarang udah 180. Berarti kan dananya berapa? Iya, iya. Peluang kerja. Betul, Kemudian pelayanan lebih dekat dan ini. Dan itu kan luar biasa. luar biasa. Di sini kita ketinggalan oleh Aceh. Aceh? Yang desanya itu dulu itu langsung dia menjadi jadi dijadikan desa. Kita kan ada di desa dulu di zaman itu. Desa yang kita miliki itu banyak sebenarnya. Tetapi karena kita kembali ke nagari, sehingganya yang tadinya satu desa itu menjadi dia beberapa desa jadi satu nagari. Iya, betul, rugi betul. kita jadinya. Rugi kita, betul. Jadi kalau kita ngikuti desa dulu, maka kita menerima uang dari pusat sekarang itu jauh lebih banyak. Iya. Tapi karena isu kembali ke nagari, tanpa istilahnya itu pertimbangannya domainnya adalah nagari, ketika itu mungkin para tokoh kita berpikir dengan kembali ke nagari, kemudian kembali ke adat dan kembali bagaimana basurau, pasa, sehingganya itu terperangkap tanpa mungkin lupa memikirkan bagaimana uang yang akan datang tidak akan masuk ke desa atau ke negara. Kebijakan 1 miliar ini belum ada waktu itu. Kebijakan 1 miliar memang belum ada ketika itu. Belum ada. Dia di akhir tahun 2008. Saya ingat itu tahun 2008 Pak SBY sampaikan, kemudian kita bekerja, kita mekarkan jadi 39 nagari. Dan sekarang itu sudah menjadi 43 nagari. Ya sudah setelah saya ditambah mekarkan juga. Kenapa? Karena itu salah satu mempercepat pembangunan. Maka kalau tadi ditanyakan adalah bagaimana pemekaran kalau terjadinya provinsi baru? Wah, itu bagus sekali. Karena dananya akan ada nantinya. Karena untuk satu provinsi aja bisa saja ada dana 1 atau sekitar 5 triliun gitu. Itu kan membantu. Walaupun sekarang itu kabupaten kota yang ada itu sudah ada juga dananya, dia sejumlah lebih kurang 900 miliar di masing-masing kabupaten kota, dan mungkin ada yang sudah di atas 1 triliun. Mungkin pakai perasaan itu ya. Kalau kita identiknya Sumatera Barat dengan orang Minang kayak gitu. Iya. Ketika ada provinsi baru berarti orang Minang sudah tidak hanya di Sumatera Barat. Jadi tetapi kan orang Bengkulu, orang orang Sungai Penuh itu banyak orang Minang. Banyak orang Minang ya. Orang di Bangko itu banyak orang Minang. Cobalah kalau kita ke pasar-pasar baik di Sungai Penuh maupun di Bengkulu. Ingat tuh,
Ibu Fatmawati. Iya, Kan iya, iya. orang Minang itu. Orang Minang dia. Ibu Fatmawati itu kan ibunya Ibu Megawati. Iya betul. Istrinya Pak Soekarno. Iya, iya. Itu kan orang Minang. Heeh. Ibunya itu adalah Siti Khadijah atau Siti apa namanya. Kemudian bapaknya itu Haji Hasan. Haji Hasan. Nah, Orang apa ya? orang Minang Iya, iya. merantau ke Bengkulu. Iya, iya, iya. Maka Pak Soekarno ini ya istilahnya itu dapat mertua, dapat istri orang Sumatera Orang Sumatera Barat. Barat, ya. Seharusnya Mega kan Ada orang darah Minang berarti ya? seharusnya Ibu Megawati kan Ada orang suku Sumatera dia, Barat itu. Harus suku berarti lah. Harus ikut ke ibunya kan? Iya. Ikut Betul, ke ibunya betul. dia itu. Cuma Ibu Mega mungkin enggak merasakan atau tidak merasakan. Cuma sayang juga istilahnya itu ketika beliau tidak ikut kepada suku ibunya. Tapi Iya, ya saya kira juga betul. ada kali. Iya, Cuma iya. mungkin rasanya itu saja yang mungkin oleh pemirsa banyak Iya, yang iya, iya. tidak kelihatan. Iya, iya. Ya. Tapi dapat suami kan juga orang Minang. Iya, enggak maksudnya untuk yang si Mbak Puannya ya. Iya. Sudah diklaim dia juga keturunan Minang gitu kan. Oh iya, Sudah. kalau Mbak Puannya otomatis itu orang Minang lah itu Iya, kan. iya, iya. Bapaknya orang Minang, ibunya orang Minang. Iya. Kan orang Minang dia itu. Orang Minang dia sebenarnya. Ya. Baik. Panca ini sebenarnya kalau ngomongin Panca space waktunya harus luas kayaknya. Tapi karena Panca mau pergi ya kan nanti mau dinas luar kota ya, Iya, mungkin pembicaraan kita ini kayak harus serinya harus banyak nih. Ini baru seri kedua nih. Iya, seri Untuk dicatat kedua. sama Dusana Podcast pertama kali PKS TV dengan Pak Anca, ya kan? Dan sekarang kita ini sudah yang isi kedua, kita bicara tentang profil, tapi gagasan ini di Pak Anca begitu banyak dan begitu luas sebenarnya. Iya. Baik, mungkin sebelum kita tutup, Pak Anca ngasih pesan-pesan dulu untuk Dusana Podcast kita, silakan. Iya. Baik, Dosana Podcast Iya, di mana iya. saja berada, bahwa ternyata kita orang Sumatera Barat ini orang yang istilahnya itu memiliki di panitia PPKI itu, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, dari 7 orang orang Sumatera Barat loh, bertiga, tiga orang. Iya. Itu harus sejarah itu perlu diingat-ingat terus. Betul. Jangan sampai dilupakan orang Sumatera Barat. Iya. Untuk proklamator kemerdekaan itu ada Soekarno-Hatta. Iya. Itu separuh negara Indonesia itu orang Sumatera Barat. Itu Mantap. jangan dilupakan Sumatera Iya. Barat ya. Nah, kan itu nggak bisa dilupakan. Oke. Dan tokoh-tokoh Sumatera Barat ya, dan tokoh-tokoh pahlawannya. Nah, kita tentu ingin bagaimana Sumatera Barat harus bangkit ke depan, jangan sampai kita ditinggalkan. Iya. Dan kita juga berharap nanti kalau Pak Anies terpilih jadi presiden, jangan kita nggak dapat menteri nanti kan. Haruslah. Amin. Sumatera Barat. Mudah-mudahan Pak Anies tidak lupa. Iya. Insya Allah. Baik, di Dusana Podcast ya, sebagaimana kita sampaikan di awal, jangan lupa berikan komen terbaik Anda untuk podcast ini, dan jangan lupa juga klik ya di description, maka 5 komentar terbaik akan diberi hadiah oleh Pak Haji kita, Pak Haji Nur Firmanwansa. Amin. Baik, demikian mungkin podcast kita hari ini ya. Kita terima kasih banyak kepada Pak Anca yang sudah bersama kita pada hari ini. Mudah-mudahan perjalanan lancar ya. Iya. Dan segala urusannya juga dilancarkan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan Amin kita aja. doakan besok ya di Pileg 2024, jangan lupa 14 Februari kita doakan Pak Anca kembali duduk sebagai anggota Dewan DPRD Provinsi Sumatera Barat mewakili PKS Dapil Solo Raya. Amin. Kita berikan doa terbaik untuk Pak Anca. Amin. Kita tepuk tangan untuk Pak Anca. Ya, demikian. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.